Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Kaulah dasar kami berharap, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan bersama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Jadi karya yang indah, ini aku percaya, daya mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini ku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Lebih sungguh lagi katakan jemaat Tuhan, kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasar
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah. Mari setiap jemaat Tuhan angkat suara sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau setia. Haleluya. Oh, kami mau setia selamanya kepadamu, Yesus. Setia Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kau yang ku sembah Yesus. Kau yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak kita tinggikan. Haleluya. Nama Yesus yang lebih besar. Haleluya. Wow, kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh, ini aku percaya tiada yang mustahil bagi Kau Tuhan. Yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini ku berserah kepada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidupku.
beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur ya Bapak, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk setiap jemaat setia GBI Mauros Saron Sigma. Kira Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang saat pagi hari ini mau hadir dan siang nanti hadir, ataupun yang masih dalam perjalanan. Kira Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang setia ya Bapak. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang kami muliakan dan kami tinggikan di tempat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan kita membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih siap memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Tinggi namamu dipuji. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohku, bersama Rohmu, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohku, bersama Rohmu, bersama-sama katakan ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi katakan Raja, Raja keagungan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Haleluya. Sebentar kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita masih dalam posisi berdiri. Kita angkat satu pujian. Yesus, Engkau juru selamatku. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya.
ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun dan sempurna. Kau layak disembah. Angkat awal dari pujian awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, ya dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan. Selama-lamanya, selamanya kan ku nyatakan Tuhan hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku,
besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Hidupku sekali lagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Hidupku. Kalau kami mengangkat pujian ini Tuhan, kami merasakan bahwa Allah kami adalah Allah yang setia. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tiada pernah Engkau membiarkan kami sendiri. Sekalipun kami boleh berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Itulah keyakinan kami Tuhan, itulah kekuatan kami yang pagi hari ini kami boleh ada bersama dengan Tuhan, bersama dengan sidang jemaat, hanya ingin bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Lewat hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami telah memuji, memuliakan Kau. Bahkan kami telah memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang ada di samping mimbar ini, di mezbah Tuhan. Mereka memberikan karena bersuka cita, dengan tulus hati, karena mengasihi Tuhan, sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi mereka. Berkati mereka yang telah memberikan persembahan, baik melalui mezbah di tempat ini maupun melalui rekening online yang telah disediakan. Mereka yang tidak bersama dengan kami melalui ibadah online, Tuhan berkati. Yang memberikan persembahan kami semua, baik mereka maupun kami yang hadir, Tuhan berkati. Karena kuasa-Mu tetap selama-lamanya untuk tidak pernah meninggalkan kami, untuk memberkati kami supaya kami hidup untuk Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa semua yang telah disampaikan menjadi kurban persembahan rupa yang harum hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami yang hari ini kami akan menikmati perjamuan asa yang kudus. Kami buka hati kami untuk Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita masuk dalam minggu yang pertama bulan Februari, dan sebagaimana lazim setiap minggu pertama kita akan beribadah disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan satu hal yang penting, walaupun Bapak Ibu Saudara tentu sudah mengetahui. Saya selaku gembala dan perlu memberitahukan buat kita sekalian, barangkali ada yang belum pernah mendengarkannya, walaupun tentu saya pasti 90% lebih telah mendengarkan, bahwa hari Selasa tanggal 2 Februari yang lalu, Gembala Pembina, Gembala Jemaat GBI Mawar Saron Jakarta yang kita cintai, yang kita sungguh-sungguh bapakkan menjadi orang tua yang begitu mengasihi kita, telah dipanggil oleh Tuhan. Beliau meninggal di pangkuan keluarga karena memang beliau sudah selesai menyelesaikan tugas pekerjaannya di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tentu saya ingin menyampaikan bahwa apa yang perlu kita renungkan dari warisan iman Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yakub Nawai MA. Saudara-saudara, hambanya ini kalau menurut saya secara karakter memang membangun jemaat, membangun pelayan supaya tumbuh seperti Kristus. Salah satu contoh saja, saya sangat terkesima terhadap karakter beliau yang sampai akhir hayatnya adalah meninggalkan contoh kesederhanaan, kerendahan hati. Saya kasih contoh, beliau kenapa berada di dalam pangkuan keluarga yang sesungguhnya adalah pada saat mengembuskan napas tragis ada di rumah keluarga anaknya yang pertama, yaitu Bapak Wakil Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Nawai. Karena memang beliau sudah tidak punya rumah pribadi lagi. Ini salah satu contoh yang perlu kita perhatikan dan untuk kita ikuti. Setelah beliau dulu pernah bersaksi, pernah mempunyai rumah, jual
Dan setelah itu nggak beli rumah. Karena hasil penjualan rumah hanya untuk pelayanan. Jadi walaupun beliau mungkin punya hal-hal yang megah, itu adalah milik Tuhan. Gereja yang begitu megah, gedung geraha yang begitu luar biasa, STT yang begitu luar biasa, itu untuk pelayanan semua. Dia tidak merasa memiliki lagi dalam arti pribadi. Tapi semua yang dikerjakan, dilakukan, itu adalah untuk pelayanan. Jadi sampai wafatnya beliau tidak tinggal di rumahnya sendiri karena memang beliau tidak punya rumah, saudara. Dan rumahnya adalah di sorga. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, beliau ini adalah orang yang sederhana walaupun tentu mesti bisa kalau mau. Dia nggak bisa setir mobil. Bukan berarti dia ingin supaya kelihatan sederhana, enggak. Beliau ingin concern. Jadi kalau orang nyetir mobil dengan pelayanan bagaimana dia bisa konsentrasi penuh. Bukan berarti dia ingin menjadi bos supaya ada supir, tapi dia konsentrasi untuk melayani. Bayangkan kalau orang-orang tua pendeta menyetir mobil pelayanan, ya itu tempatnya jauh dan dia harus mempersiapkan firman. Terus dia masih harus dengan kondisi di lapangan macet, nggak konsentrasi. Tujuan positif dari beliau tidak mengendarai karena beliau adalah sederhana supaya konsentrasi untuk pelayanan. Yang ketiga, beliau ini tidak bisa pakai HP seperti saudara. Bukan berarti dia gaptek, silakan aja ya kalau mau mengatakan. Tapi saya pikir beliau tidak mau terbawa oleh Facebook, terbawa oleh sosial media yang saat ini mengganggu ketika kita akan melayani Tuhan. Kita mau buka firman Tuhan, kadang-kadang ada masuk, buka dulu WA, buka lagi Facebook. Ini nilai positifnya sangat luar biasa, saudara. Bukan berarti saudara berhenti pulang terus sekarang tidak pakai HP. Gunakan HP untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai 90% sosial media, 10% firman Tuhan. Nah, ini luar biasa Bapak. Karena itu saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita merasa kehilangan bukan berarti tidak rela. Karena kebaikannya itu harus diteruskan oleh jemaat, oleh pelayan Tuhan. Khususnya bagi GPI Mawar Saron Sigma. Ya, Pak Yakub sudah pulang ke rumah dengan damai sejahtera dan kita tentu mendukung pelayanan yang ditinggalkan untuk Wakil Gembala, untuk Ibu Rina dan untuk seluruh pejabat GPI Mawar Saron Pusat dan cabang-cabang. Ya, kita berterima kasih kalau kita masih dipercaya untuk melayani tempat ini sebagai cabang. Dan saya pribadi, saya memang kalau mau cerita, saya menangis karena begitu baik buat saya pribadi. Siapa saya? Saya diangkat jadi gembala oleh beliau di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan melalui hambanya yang begitu mengasihi jemaat GPI Mawar Saron Sigma. Ya, inilah introduksi saya sebelum kami berkhotbah. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan kita tetap dukung pekerjaan Tuhan di GPI Mawar Saron Pusat maupun cabang-cabang melalui generasi berikutnya, yaitu Bapak Wakil Gembala yang tentu nanti akan menjadi gembala penuh. Kita doakan untuk pekerjaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Saya rindu hari ini kita berbicara tentang satu sosok juga yang luar biasa. Tetapi sosok ini kita akan lihat dari dua sisi. Mudah-mudahan sampai khotbah saya sampai pada akhir. Yang pertama adalah sosok seorang raja yang namanya Raja Uzia, saudara. Raja Uzia ini adalah seorang raja di Israel, raja yang ke-10. Saudara, saya akan kasih introduksi sebentar. Raja Israel, kerajaan Israel itu pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dengan ibu kota Samaria dan kerajaan selatan yang akhirnya adalah beribu kota di Yerusalem. Kerajaan utara itu berangkat dari 10 suku yang kecuali Yehuda dan Benyamin, dan itu bukan keturunan raja. Dan akhirnya kalau dari cerita perjalanan bangsa Israel, mereka runtuh lebih duluan. Karena memang mereka akhirnya enggak mengikut Tuhan, tidak setia. Nah, ini gambaran buat kita sekarang. Yehuda pun juga begitu, tapi belakangan. Nah, di dalam konteks hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan mengajak kita belajar dari seorang sosok Raja Yehuda yang bernama Uzia.
Usia itu ayahnya namanya Amazia. Dia raja yang ke-10. Dia hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, sekitar 780-an sampai 730-an Masehi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan buat kita sekalian, dan saya sebelum membacakan ayatnya, saya akan sampaikan sebetulnya apa yang menjadi judul atau tema kita hari ini, yaitu bahwa saya akan bacakan buat kita sekalian. Judul atau tema hari ini adalah keberhasilan dan kejatuhan Raja Uzia dalam hidupnya, ya. Keberhasilan dan kejatuhan. Jadi saya akan melihat dua hal penting karena ini harus utuh, Saudara. Jangan hanya melihat keberhasilannya tetapi juga melihat kegagalannya. Karena di dunia itu pasti terjadi plus dan minus. Nanti kalau di surga, saya pikir karena dosa sudah tidak ada, karena kita sudah disempurnakan, kita selalu mengalami sesuatu yang tidak pernah ada halangan dalam kehidupan, dalam pengertian dosa. Ya, tapi seperti apa kita nggak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, judul khotbah saya hari ini buat kita sekalian adalah keberhasilan dan kejatuhan hidup Raja Uzia. Saya akan bacakan di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yang demikian bunyi firman Tuhan buat saudara dan saya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Saudara-saudara, yang pertama Raja Uzia ini memang seorang yang mempunyai warisan iman. Ya, ini penting. Tadi saya bilang di depan di dalam introduksi, kita mau mempunyai warisan iman, kita perlu membangun bahwa ada sosok yang memberi warisan, Saudara. Warisan iman, yaitu Amazia kalau menurut Raja Uzia. Yang kedua, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Yang kedua, bahwa dia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria ini adalah nabi pada zamannya Raja Uzia. Dia punya mentor. Karena mentor itu mengajarkan apa itu takut kepada Tuhan. Ya, yang pertama tadi mempunyai warisan iman karena ayahnya, nah itu berasal dari keluarga. Terus yang ketiga, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya, usahanya berhasil. Keberhasilan tergantung sepanjang dia mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal. Bagaimana Uzia ini berhasil. Uzia ini bukan umur, tapi nama ya. Uzia ini berhasil dalam mengiring Tuhan. Yang pertama, dia berada dalam lingkungan yang baik dari keluarganya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita semua adalah orang-orang tua, sebagian besar yang sudah berkeluarga. Ciptakan lingkungan seperti Amazia, supaya iman itu bisa diwariskan kepada anak cucu saudara. Banyak orang sekarang ini tentu bagaimana anak saya nanti apakah bisa makan, apakah bisa punya rumah, apakah bisa punya mobil. Saya ingin membangun kehidupan ekonomi, silahkan. Tetapi mereka suka teledor, mereka suka lalai bagaimana mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Saudara, kalau harta mungkin usia 50 baru dapat banyak duit. Tetapi langsung dapat bisa diwariskan. Tapi kalau iman itu enggak mudah, Saudara. Iman harus dibangun sejak kecil. Iman harus bertumbuh perlahan-lahan, semakin lama semakin matang. Itulah yang diambil, diperoleh seorang Uzia dari ayahnya yang disebut Amazia, bahwa dia mempunyai lingkungan keluarga yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau yang punya anak, ciptakan ini. Like father, like son. Kacang jatuh tidak, atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohonnya siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak pernah ke gereja, bagaimana anak-anak bisa ke gereja? Kalau orang tuanya tidak pernah berdoa, bagaimana anak-anak bisa berdoa? Bagaimana anak-anak bisa baca kitab suci kalau orang tuanya nggak pernah baca firman Tuhan, nggak mengerti, nggak melakukannya? Tapi
Raja ini Bapak Ibu Saudara, Uzia ini mendapat warisan iman dari Amasya, Saudara. Luar biasa, ini yang harus kita bangun. Saudara harus berada di dalam dua posisi, karena kebetulan saudara orang tua. Punya generasi berikutnya berada dalam posisi Amasya yang tentu harus mewariskan iman. Tapi saudara yang sekarang, anak-anak mungkin kehilangan warisan, saudara mungkin tidak didapat dari keluarga. Saudara punya warisan dengan Pak Yakub. Saudara punya warisan mungkin dengan generasi gembala di tempat ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara datang hari Minggu. Untuk apa? Supaya aku mendapat warisan iman ketika aku mendengar firman Tuhan. Amin. Itu saudara. Jadi warisan itu jangan hanya berpikir masalah bagai anakku nanti supaya mempunyai harta ketika aku meninggal. Itu boleh-boleh saja, tapi itu kan sementara. Saya sampai renungkan ketika Pak Yakub, ya gembala kita yang kita kasih itu meninggal. Dia menggunakan ungkapan persis, aku datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Benar, karena gak ada. Artinya sudah dipersiapkan. Dia gak perlu harta melekat dalam pribadinya. Sudah cukup dengan baju, satu setel jas. Berangkat, pulang sama. Ini bedanya kalau slogan kita pulang berbeda dengan waktu kita datang. Karena saudara pulang setelah mendengar firman diberkati. Tetapi kalau orang meninggal pada waktu datang sama dengan waktu pulang. Karena tidak ada yang dibawa kecuali apa? Warisan iman dari pendahulu-pendahulu. Itu saudara. Karena dia imannya tetap melekat kepada Tuhan. Demikian juga Raja Uzia ini mempunyai lingkungan, ayahnya menjadi panutan. Dia memberikan warisan. Makanya dikatakan ia mendapat warisan yang benar dari ayahnya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Saudara, saya pikir gembala yang akan datang yaitu wakil gembala Pak Yohanes pernah diajak ke sana kemari sama Pak Yakub untuk melihat bagaimana melayani itu. Ya, kemarin di dalam beberapa kesaksian testimoni beliau bagaimana beliau itu dididik, diajar walaupun memang cukup lama dia baru menjadi gembala. Tapi kan itu harus dipersiapkan. Jadi yang dipersiapkan bukan masalah kehidupan dunia ini yang sementara, tapi adalah hidup dalam kekekalan, saudara. Warisan iman itu yang harus saudara peroleh, yang tidak boleh digoyahkan oleh apapun yang menjadi berkat duniawi selama ini. Luar biasa. Jadi Uzia ini mendapatkan warisan iman, saudara. Seperti juga Timotius, saya akan bacakan 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Ini kata Paulus. Ya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, Timotius, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Loi dan di dalam ibumu Enike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius itu hidup dengan neneknya sudah percaya Tuhan. Tapi ini saya pikir iman yang benar ya, iman yang benar. Jangan hanya karena bapak Kristen aku Kristen, jangan hanya begitu. Tapi lahir baru, maksudnya begitu. Iman itu adalah berangkat dari mendengarkan firman Tuhan dan menjadikan saudara menjadi ciptaan baru. Itu yang diajarkan. Saudara-saudara, lah ketika Timotius ini dibilang sama Paulus bahwa aku telah mendengar dan teringat bahwa imanmu yang tulus ikhlas karena engkau peroleh hidup dari nenekmu. Luar biasa. Paulus itu mengerti neneknya itu setia kepada Tuhan. Pantesan neneknya setia, anaknya jadi cucunya setia. Pantesan, mesti begitu dong. Bapaknya setia, anaknya setia. Saudara-saudara, kalau saudara mempunyai warisan iman dan saudara berada di tempat ini, rayalah itu warisan iman yang sesungguhnya. Sehingga Paulus menyaksikan kepada jemaat di Efesus yang dipimpin oleh Timotius ini bahwa iman itu aku yakin juga hidup di dalam dirimu karena engkau mempunyai warisan iman yang kuat. Saudara, kalau saudara datang ke gereja itu untuk membangun supaya saudara mendapat warisan.
Saudara, zaman perjanjian lama warisan itu menjadi penting. Sampai Abraham aja nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, siapa yang akan meneruskan generasi keluarga Abraham? Sampai dia ingin supaya punya anak lewat siapa? Hagar, coba. Penting, tapi itu warisan dalam pengertian dunia. Lah saudara ini kan menjadi ahli waris surga. Kalau saudara nggak punya warisan surgawi, yaitu firman Tuhan yang hidup, yang membawa iman bertumbuh, saudara kehilangan. Dan contoh dari yang pernah mendapat warisan segala yang dimiliki oleh Bapa itu Yesus Kristus. Dan itu juga akan diberikan kepada saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mari saudara bangun hidup saudara sebagai ahli waris kerajaan surga. Ikutilah teladan para pewaris yang selama ini saudara lihat. Baik di gereja, mungkin di orang tua saudara. Seperti neneknya Timotius ini. Mari, ini penting saudara. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Tapi kalau saudara tidak menjadi ahli waris, sia-sia. Karena ternyata kita tidak sampai kepada sana. Hari ini yang pertama, mari kita bangun, kita mempunyai warisan iman dari pendahulu. Saudara, dari gerejamu di mana saudara beribadah, dari orang-orang yang saudara ikuti, mungkin dari orang tua. Itulah yang penting buat saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bahwa ia melakukan kebenaran karena mempunyai mentor yang baik yang mengajarkan takut akan Tuhan. Yang kedua, dia mempunyai mentor. Jadi jangan sok, wah aku bisa kalau diajak diskusi firman Tuhan saling mengisi, nggak mau, aku belajar sendiri deh. Aku tahu Roh Kudus kan luar biasa. Saudara, kita itu perlu mentor. Makanya manusia diciptakan sebagai keluarga. Ya, suami tidak bisa berjalan sendiri tanpa istri. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan istri itu sebagai penolong. Seolah-olah seperti mentor dalam hal tertentu, saudara. Makanya kita jangan menjauhkan diri dari hal bersekutu bersama-sama. Terutama orang-orang yang bisa dipercaya. Ya. Di gereja tentu gembalamu itu bisa menjadi mentor. Ya. Kalau ada apa-apa cerita, sampaikan. Kalau aku punya masalah ini dalam rohani, mentor, saudara. Paulus menjadi mentornya Timotius, saudara. Nabi Zakaria menjadi mentor. Mentor itu yang mengajar, memberi contoh dalam hidup yang benar. Saudara harus terbuka kepada siapa saja ya. Khususnya saudara juga punya hikmat kepada orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Supaya bisa saudara ikuti. Mentor itu orang yang mengajar. Tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi mengajar dengan hidupnya. Ini mentor. Jadi ada jawaban dari seorang mentor kepada yang dimentorkan. Datang kepada orang yang lebih kuat. Ya, di sini ada hamba-hamba Tuhan mungkin yang lebih rohani dalam pengertian gereja ya. Saudara bisa datang konsultasi. Tanya, kok saya begini ada masalah. Gereja adalah tempat bagaimana membangun orang-orang itu menjadi murid. Itulah sebabnya ada komunitas, ada persekutuan. Kalau kita sendiri, kita itu akan lunglai. Tuhan mempercayakan orang-orang di dekatmu untuk menjadi mentor. Saudara tahu Musa. Musa itu sekalipun dia hamba Tuhan dengan berbagai mukjizat, dia pernah dikasih tahu oleh Imam Yitro, mertuanya sendiri. Dalam memanage dari apa yang dia lakukan selama padang gurun. Dia tanya, akhirnya diberitahu, saudara. Jadi kita ini harus terbuka dengan orang-orang lain, orang-orang tua, orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang sungguh-sungguh dipercaya dengan karunia rohani untuk menjadi mentor saudara. Nah, Nabi Zakaria itulah mentornya. Cuman sayangnya nanti kita akan lihat ada kegagalan dari Raja Uzia ini ketika dia tidak lagi mempunyai mentor yang baik, saudara-saudara. Sebab di dalam Lukas pasal 6 ayat 39, adakah orang buta menuntun orang buta? Saudara. Kalau orang buta menuntun orang buta, jatuhnya di mana? Di lubang. Jadi saudara jangan mencari mentor yang nggak ngerti. Carilah bapak rohani, carilah orang yang bisa membawa saudara kepada kehidupan yang semakin hari bertumbuh dalam iman, mencapai warisan yang saudara akan terima kelak.
Yaitu orang-orang yang mempunyai kerohanian yang bisa dipercaya, integritas yang baik. Bukan masalah karunianya bahwa dia bisa melakukan pekerjaan hebat, tetapi karakternya. Karunia akan selesai ketika kita meninggal, tapi karakter itu yang akan kita bawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang 10. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Luar biasa. Paulus itu bangga dengan Timotius. Karena dia dianggap sudah mengikuti apa yang diajarkan Paulus. Apa yang diajarkan dalam hidupnya, perilakunya, pendirian sikapnya, berbicara, berpendapat. Bahkan imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya, itu mentoring. Saudara, hari ini kita dengar bagaimana kita mempunyai mentor, saudara. Saudara jangan merasa bisa sendiri. Bukan berarti saudara tidak bisa berbuat sendiri. Boleh, saudara punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan Roh Kudus itu adalah mentor yang paling utama. Itu silahkan, tapi jangan merasa, oh aku tanya Tuhan dulu sendiri. Kalau kita diskusi gak mau, kita sharing, saudara. Kita itu saling melengkapi. Ya, kita saling memberkati. Ya, mungkin kita punya karunia lebih bagikan kepada mereka. Nah, kita menjadi mentor. Karena apa? Kita mempunyai kredibilitas dalam hal tertentu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus menjadi mentornya Timotius. Karena Timotius itu masih muda Bapak Ibu Saudara. Mungkin 30-35 tahun tapi sudah menjadi gembala. Tapi dia tidak ditinggalkan oleh Paulus supaya dia tidak menggunakan hawa nafsunya, keinginannya, tapi ternyata teruji. Timotius dimentor oleh Paulus dan dia berhasil karena Paulus mengatakan engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Lalu dia supaya mengobarkan itu kepada jemaat. Jadi tentu Timotius menjadi mentor kepada jemaat. Nanti jemaat ada yang dipilih menjadi diaken, dia menjadi mentor, terus jadi pemburitan, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah supaya kita mempunyai orang yang bisa membimbing saudara. Gereja terbuka, saya terbuka sewaktu-waktu saudara membutuhkan sesuatu untuk konsultasi baik melalui HP, mungkin kunjungan di rumah. Saya juga rindu untuk datang dengan keadaan walaupun saat ini sedang dalam keadaan terbatas, saudara. Saya datang. Saya kemarin datang kepada salah satu jemaat untuk minta didoakan. Salah satu bilangan di Bekasi Utara, daerah Kaliabang Tengah. Saudara, dia minta supaya kita berdoa untuk usahanya yang baru. Supaya diberkati. Tapi sebelum berdoa, untuk apa yang dia rindukan, saya kasih dasar-dasar firman Tuhan. Itulah mentoring. Jangan hanya langsung berdoa, dasarnya firman Tuhan. Mengapa kita berusaha? Saya berangkat dari kata avodah. Ketika Adam dan Hawa diperintahkan Tuhan untuk mengelola Taman Eden, memelihara Taman Eden, itu dengan kata avodah. Bekerja itu avodah. Artinya apa? Beribadah. Inilah Bapak Ibu Saudara, kata kunci. Jadi ketika saudara berusaha, ini tidak sekedar mencari apa yang saudara inginkan. Apa yang saudara diinginkan bumi? Kalau berusaha apa? Jualan untung. Ya nggak mungkin kan saudara jualan 10.000, beli 10.000 modalnya, dijual 10.000 kan nggak mungkin kan, besok tutup. Tetapi yang penting adalah bagaimana avodah. Bekerja itu ibadah, memberkati. Kalau untung jangan banyak-banyak, secukupnya, tetapi relasinya yang banyak. Amin. Itu. Untung jangan banyak-banyak, yang penting relasinya. Dengan relasi ini saudara bisa membuka diri menjadi garam dan terang. Makanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang penting ini.
Makanya saya bukakan waktu itu bagaimana kita beribadah. Bekerja itu beribadah. Banyak orang hanya terpaku kepada hal-hal yang bersifat liturgi. Seperti hari ini. Ibadah enggak. Di bekerja beribadah, di rumah beribadah. Artinya memuliakan Tuhan sesuai dengan amanatnya. Itu yang perlu kita ajarkan dalam mentoring. Jadi tidak hanya kita berdoa meminta, tapi diberi dasar yang kuat. Supaya itu berjalannya benar. Ya, kalau jalannya benar, dia bisa memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Ya, luar biasa, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara perlu mentor ya, perlu mentor. Saudara harus perlu mentor karena kita tidak bisa hidup sendiri dan Tuhan mengendaki supaya saudara hidup berkomunitas dengan orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, keberhasilan dari usia ini tidak terlepas dari ketergantungan ketika dia mencari Tuhan. Jadi jangan Anda berdoa, Tuhan turunkan hujan berkat hari ini. Enggak. Saudara berusaha, bekerja melakukan sesuatu. Tapi ketergantungan kepada Tuhan jauh lebih besar dari usahanya sendiri. Amin. Saudara punya skill, manajer yang baik, punya skill seorang yang hebat dalam mengelola. Itu oke, pelajari maksimal. Tapi setelah saudara berhasil jangan, nih karena aku sekolah S2, karena aku sekolah manajemen, karena satu-satunya orang ahli di Indonesia aku, makanya aku berhasil. Ini yang salah. Jadi selama dia tidak mencari Tuhan, walaupun dia itu hebat, dia gagal. Makanya dia berkata-kata selama ia mencari Tuhan, maka dia berhasil. Kapan mencari Tuhan? Pakai musim enggak? Enggak, saudara. Setiap waktu, setiap taat, dalam segala keadaan mencari Tuhan. Tidak ada musimnya. Kalau berdoa pagi sore itu hanya karena waktu terbatas kita mengatur. Tapi berdoa adalah sepanjang waktu mencari Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam mencari Tuhan. Saudara, jadi kita nggak dibatasi mencari Tuhan. Aku cari Tuhan dulu ke gereja, oke, bener. Tapi di dalam segala keadaan saudara mencari Tuhan. Ya. Nah, ini akan kita lihat nanti sisi negatifnya. Jadi 3 hal yang penting hari ini. Kenapa Uzia berhasil pada waktu itu dikatakan. Maka ada 3 hal. Yang pertama, saya ulangi, ia berada di dalam lingkungan yang baik sehingga dia mendapat warisan iman yang benar dari ayahnya Amasya. Yang kedua, ia melakukan kebenaran karena mempunyai mentor yang baik. Dia mempunyai bapak rohani yang bisa diikuti dan membawa dia dalam bertumbuh secara iman karena dia punya mentor. Yang ketiga, dia berhasil karena dia terus mencari Tuhan di dalam sepanjang masa mestinya. Tetapi faktanya kenapa dia gagal? Ya tadi ada ini keberhasilannya ada 3 hal ini. Dia berhasil ya. Karena tadi dikatakan bahwa dia berhasil. Kalau saya bacakan lagi kepada ayat yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang mencari Tuhan dan Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama ia mencari Tuhan. Ayat yang keberapa? Ayat yang kelima dari 2 Tawarikh pasal 26. Selama mencari Tuhan. Nah sekarang akan kita lihat Bapak Ibu Saudara. Akan saya lihat. Kita sama-sama lihat di dalam ayat yang ke-16 saudara. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 ya. 2 Tawarikh pasal yang ke-16. 26 ayat yang 16 demikian bunyinya. Setelah ia menjadi kuat. Berhasil. Tadi kan berhasil ya. Setelah ia menjadi kuat, kekuatannya pindah. Kekuatan Tuhan yang membuat dia berhasil menjadi kekuatannya dia. Setelah ia menjadi kuat. Nih loh, ini gerejaku. Ya. Nih loh, ini duitku. Nih loh, ini pikiranku. Nih loh, ini usahaku. Setelah menjadi kuat. Makanya hati-hati sudah. Berkat ini membawa masalah kalau saudara tidak kuat di dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi usia itu menjadi kuat. Bukan kuat kuasa Tuhan tapi kuat dirinya. Sehingga kalau sudah kuat, ya ngapain aja lagi udah kuat kok. Jemaat udah banyak.
Ngapain berdoa? Ngapain bersekutu? Ngapain dengan firman? Menjadi kuat, saudara. Apa? Ia menjadi tinggi hati. Inilah kekuatan Tuhan seolah-olah menjadi miliknya Tuhan sudah tidak lagi perlukan. Itu namanya orang tinggi hati. Ngeri, saudara. Ngeri, di gereja pun bisa terjadi. Makanya ngeri sedap. Firman Tuhan membawa kita hari ini supaya saudara dan hati-hati. Dia menjadi sombong. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Kalau segala sesuatu yang dirusak oleh orang lain itu dimulai dari hati. Karena hatinya sombong, kuat. Ya enggak perlu, kamu kan di bawah saya. Ngapain kamu ikut-ikut saya? Sudah, kamu keluar. Hatinya sombong. Makanya itulah sombong itu dosa yang selama ini dipandang oleh orang-orang teologi menjadi biang keladi, biang kerok daripada kejatuhan manusia. Karena katanya malaikat itu ingin menyamai Tuhan. Diberi kekuasaan besar tapi tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Tuhan tinggalin pergi. Tempat lain, kemana? Ke dirinya, kekuatannya sendiri. Mungkin ke alternatif, selain Tuhan. Dalam hal yang seharusnya apa yang dia peroleh itu hanya dari Tuhan, dia pindah. Itu karena dia merasa menjadi kuat, ngapain lagi, saudara. Ini yang hati-hati. Sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat 16 ini, dan berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, dengan kata lain, Uzia ini menjadi tinggi hati atas keberhasilannya, bukan atas keberhasilan Tuhan. Ya. Dia orang bisa menjadi tinggi hati karena merasa keberhasilan usahanya, padahal itu berkat Tuhan. Tadi kan 3 sudah. Tapi dipindahkan, ini aku. Waduh, kesaksian bohong. Bahaya saudara, bahaya saudara. Tuhanlah yang menjadikan Uzia berhasil. Tuhanlah yang menjadikan saudara berhasil. Maka saudara ketika mempunyai segala sesuatu, biarlah kita boleh meneladani seperti gembala pembina kita. Saya datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Amin. Saudara, luar biasa. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari saudara dan saya jangan menjadi tinggi hati seperti Uzia, karena saudara sudah diberkati. Saudara. Ini gak mudah loh saudara. Saya gak mau cerita banyak sebetulnya kalau mau ilustrasikan. Tidak terlalu sulit untuk memberi contoh yang sesungguhnya bahwa orang yang kuat itu gampang menjadi sombong. Saudara bisa rasakan sendiri deh. Contohnya misalnya, ada satu saat saudara seorang profesor, terus yang lainnya nggak sekolah. Terus saudara kok nggak jadi pembicara ya dalam itu ya, padahal ahlinya saudara. Saudara kira-kira terima enggak gitu? Pasti, ini apa-apaan ini? Saya pakarnya, kok aku nggak diundang dalam pembicaraan ini, kan saya yang paling tahu. Kira-kira bisa enggak saudara menerima seperti ini? Saya itu ketua sinode mungkin ya. Saya itu gembala jemaat. Kenapa kok dia yang diundang, kok bukan aku? Itu dari sendiri, nggak usah ngomong dengan yang lain, saudara. Saya kan banyak duitnya, kenapa kok nggak minta ke aku, gitu loh. Gitu loh. Padahal kamu butuh duit. Memang aku nggak dianggap apa? Renungkan di dalam diri kita masing-masing. Kira-kira pernah nggak seperti itu? Inilah penyakit. Nah inilah yang melanda Uzia ketika dia berhasil menjadi seperti itu. Saudara. Jadi ada 3 hal kegagalan setelah dia berhasil. Yang pertama, Uzia memasuki bait Allah. Saudara. Memasuki bait Allah itu dalam pengertian menjadi seorang imam. Di zaman perjanjian lama dibedakan. Raja, nabi, dan imam. Raja itu tugasnya memerintah, mengatur rumah tangga negara. Ya, supaya tidak terjadi kekacauan dalam tata sipil ya, pajak dan sebagainya, itu raja. Saudara. Imam itu yang ada di dalam bait Allah. Ya, imam itu ada bait
Allah. Terus yang nabi itu berbicara tentang firman Allah yang menegur, menjadi mentor rohani. Nabi Zakaria. Nah, ini Uzia ini, dia itu bukan keturunan Harun. Dia keturunan orang Lewi. Orang yang menjadi imam itu keturunan Lewi. Perjanjian lama loh ya. Perjanjian lama. Dia mempersembahkan kurban. Akhirnya para imam marah, menegur dia. Ditegur, kenapa kamu melakukan itu? Saudara. Karena dia merasa kuat. Karena dia merasa bisa. Jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa. Bisa merasa itu, bisa merasa aku itu bukan imam. Aku itu raja, tidak bisa melakukan itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kesalahan dari Uzia adalah melakukan tugas bukan kewenangannya. Kalau bukan tugasmu jangan lakukanlah, bikin ribet. Kalau apalagi ini tugas menghadap Allah, imam besar yang harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Taruhannya apa? Mati, saudara. Zaman waktu itu begitu loh. Kalau sekarang mungkin diberi kebebasan ya, karena kita menjadi orang dewasa dalam Tuhan. Harus ngerti. Saudara, banyak orang yang melakukan pekerjaan bukan tugasnya, tapi diambil alih, saudara. Janganlah begitu ya. Tugasku ya kayak gini, ya sudah begini. Ya, kita belajar dengan baik. Ya. Jangan melampaui dari kewenangan saudara untuk melakukan. Saudara diskusikan kepada yang lain. Di gereja, di tempat-tempat di mana bekerja kan nggak boleh saudara bekerja melampaui dari kewenangan saudara. Makanya jangan melampaui kewenangan saudara. Ada salah satu contoh Raja Saul saudara. Raja Saul itu juga menjadi imam sementara karena dia menunggu orang-orang datang dan Samuel tidak pernah datang langsung, dia juga melakukan. Ditegur oleh Tuhan dan itu salah satu kegagalan orang yang melanggar firman Tuhan yang bukan tugasnya dilakukan. Nah, ya, itu yang pertama. Baca di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 11 hingga 13 saya akan bacakan karena terlalu panjang nanti ya. Yang kedua, Uzia menjadi marah ketika ditegur Imam Arsarya dan para imam yang lain atas kesalahannya. Saudara, orang salah ditegur nggak boleh marah, terima. Gara-gara memang siapa yang jadi raja? Saya pecat kamu imam. Kan bisa kayak gitu akhirnya. Gara-gara dia raja merasa dia lebih hebat dari imam. Makanya dia marah, saudara. Ini kesalahan. Orang yang marah ditegur padahal dia salah, berarti dia tidak tunduk kepada firman Tuhan. Makanya kalau saudara saya di dalam kehidupan baik di rumah maupun di kantor maupun di gereja, saudara salah, ditegur, ikuti. Ya teguran bagian dari kasih. Seorang yang ditegur adalah dibina, dibentuk. Karena seorang yang tidak ditegur kebablasan salahnya nanti tidak tahu akhirnya sesat, baru nyesel kemudian. Tetapi dia marah saudara, karena apa? Karena dia merasa tidak menginsapi kesalahannya karena telah menjadi keras hati. Kesombongan membuat keras hati sehingga ditegur nggak mau. Ini yang bahaya. Karena punya apa? Kekuasaan, punya kekuatan, punya kehebatan yang seolah-olah punyanya dia, padahal bukan. Saudara-saudara, 2 Timotius 3 ayat 16, saya akan bacakan kembali. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. 1, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi dia nggak mau. Saudara, ini yang ditulis ini juga saya pikir perjanjian lama karena ketika Paulus menulis kepada Timotius ini, Injil juga belum ada. Karena tulisan-tulisan Paulus itu lebih lama daripada Injil yang turun dipakai oleh masyarakat Kristen waktu itu. Jadi segala tulisan yang diilhamkan, yang sekarang kita punya Kejadian sampai Wahyu itu berguna untuk menegur. Menegur artinya bukan mencari kesalahan, ya. Bukan mencari kesalahan tapi untuk meluruskan supaya tidak salah lagi. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara kita semua termasuk saya pun kalau ditegur saya juga mau ikut. Apa? Kalau itu memang salah, aku harus mengakui kesalahan, jangan mengeraskan hati. Jadi Uzia menjadi marah, Saudara. Ini yang
Orang ditegur salah menjadi marah. Ini melanggar firman Tuhan. Sudah salah tidak mau dikasih tahu. Ya sudahlah, urusannya sama Tuhan. Yang terakhir, kenapa dia gagal akhir hidupnya? Akibat sikap dan tindakan salah dari Uzia ketika ia menjadi sombong dengan perilaku dua hal tadi. Uzia dihukum Tuhan dengan ditulai kusta pada dahinya hingga akhir hayatnya. Uzia ditulai, sudah dihukum. Dosa harus dihukum memang. Kesalahan itu harus dihukum. Supaya jerah dan dia bertobat. Tapi dia ternyata tidak bertobat karena dia sampai mati. Kalau pengertian saya sebegitu. Jadi ini adalah orang berdosa harus dihukum jika ia tidak bertobat. 2 Tawarikh pasal 25 ayat 4b ya. 2 Tawarikh pasal 25 ayat 4b. Mari saya akan bacakan 2 Tawarikh pasal 25 ayat 4b. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya. Mati di sini adalah hukuman. Jadi kalau saudara bersalah, kalau saya bersalah harus bertobat supaya tidak dihukum. Uzia ini tidak mau bertobat, terbukti karena dia sampai akhir hayatnya dia menderita sakit kusta. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, dua sisi yang kita pelajari hari ini kita ikut. Dari sisi positif bahwa dia punya warisan yang baik, terus pelihara iman. Dia punya mentor yang baik, jangan hanya selama hidup Sakaria aja dia itu hidup baik. Jangan selama ayahnya ada dia baik. Tetapi terus menerus dalam kehidupan. Mencari Tuhan tidak tergantung dari Sakaria, tidak tergantung dari Amasya. Saudara mencari Tuhan tidak tergantung dari gereja, tidak tergantung dari gembala, tidak tergantung dari bapak rohani. Saudara harus mencari Tuhan terus menerus. Itulah sebabnya ketika dia mencari Tuhan terus menerus, pasti Tuhan tidak pernah membawa saudara ke dalam pencobaan yang saudara akan jatuh. Luar biasa loh firman Tuhan. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hari ini mengajak kita sekalian sebagai orang yang percaya tetap mempunyai warisan iman yang benar. Mempunyai mentor yang saudara bisa ikuti. Dan saudara tetap mencari Tuhan terus menerus. Jangan tergantung oleh keadaan siapa yang menjadi pewaris saudara dalam iman. Jangan tergantung kepada keadaan mentor saudara sampai kapan dia berada di bumi. Tapi saudara harus terus menerus dan saudara mencari Tuhan tidak tergantung oleh keadaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan jangan sampai saudara menjadi tinggi hati ketika saudara berhasil, karena keberhasilan tetap adalah milik Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita akan berdoa. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, tundukkan kepala dan kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih, kami ucap syukur. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu telah membawa kami kepada pengertian yang baru. Kami harus mempunyai warisan iman dari orang-orang yang menjadi bapak rohani kami. Kami tidak tergantung dari mereka, tetapi kami akan mencari Tuhan. Kami tergantung oleh roh dan firman-Mu. Kami akan bergaul dengan Engkau senantiasa. Sesaat kapanpun kami tidak akan dipengaruhi oleh keadaan. Karena firman-Mu dan Roh Kudus selalu membawa kami kepada seluruh kebenaran. Berkati anak-anak-Mu yang telah hari ini mendengarkan firman. Tuntun mereka Tuhan, supaya mereka mempunyai warisan iman yang benar, supaya mereka mempunyai mentor yang benar, dan supaya mencari Tuhan dalam segala keadaan. Sehingga mereka tidak menjadi sombong, menjadi tinggi hati, sehingga melakukan pekerjaan yang merusak dan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam posisi berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, dan kita siapkan perjamuan kudus kita. Sebentar kita akan makan roti dan anggur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika rasa
mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan tinggi melampaui kepala kita. Dan sebelum kita makan roti ini, mari kita dengarkan firman Tuhan dan katakan amin setelah kami membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. 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 Mari kita angkat cawan anggur kita dengan tangan kanan melampaui kepala kita. Anggur ini melambangkan darah Yesus Kristus yang tercurah 2000 tahun yang lalu karena segala dosa dan pelanggaran kita. Sebelum kita minumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Baru setelah itu kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Saudara Sugianto pimpin dalam doa ucapan syukur kita. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini dalam anugerah Tuhan. Kami boleh disatukan kembali dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah diberikan buat kami semua. Untuk kami boleh belajar keteladanan hidup, keberhasilan dan kegagalan dari Raja Usia Tuhan. Buat setiap kami mengerti dan memahami Tuhan, keberhasilan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memiliki dalam hidup kami, dalam lingkungan kami, mewarisi apa yang baik, apa yang benar, apa yang dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus menjaga dalam hidup kami berada di lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Engkau. Amen. Juga Tuhan biarlah setiap kami memiliki kesediaan untuk dimentori, untuk dididik oleh hamba-hamba-Mu, oleh orang-orang yang lebih dewasa rohaninya daripada hidup kami Tuhan, supaya kami boleh dididik terus belajar dari mereka, orang-orang yang Tuhan tetapkan, orang-orang yang Tuhan pilih sebagai mentor dalam hidup kami. Ajari juga Tuhan untuk kami dalam hidup kami terus mencari Engkau Tuhan. Amen. Karena Engkaulah sumber dari segala sesuatu yang benar. Sumber dari keberhasilan itu datangnya daripada-Mu sendiri Tuhan. Sebab itu Tuhan, buat kami supaya kami boleh rendah hati dan tidak menjadi sombong ketika Amen. Kami sudah berhasil, ketika sudah kami mengalami keberhasilan itu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan bahwa semua keberhasilan itu datangnya hanya daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan terima kasih kami telah terima semua kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Nathan yang sudah menyampaikannya, Tuhan urapi secara terus menerus Tuhan. Biarlah urapan Tuhan mengalir dalam hidupnya. Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Dan roh pewahyuan terus Tuhan turunkan dalam hidupnya, supaya hamba-Mu ini dipakai oleh Engkau semakin hari semakin heran dan ajaib. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, kami juga bersyukur buat pagi hari ini kalau kami sudah menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan sebagai persembahan untuk penebusan bagi dosa dan kesalahan kami. Ketika kami sudah memakan dan meminumnya, maka kami percaya Tuhan, hidup kami akan menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus melekat dengan pokok anggur-Mu Tuhan. Amen. Untuk kami tidak terpisahkan dari Engkau sendiri Tuhan. Mari Tuhan, ajari setiap kami untuk terus melekat dengan Engkau Tuhan. Kami telah menerima perjanjian keselamatan yang daripada-Mu, oleh karena Yesus telah mencurahkan darah-Nya untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Sebab itu Tuhan, pagi ini sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan, memperhatikan pengumuman dari multimedia GPI Sigma ke depan. Bayangkanlah kalau bibir yang bersih ada di rumah tangga, betapa aman rumah itu. Istri betah tinggal di rumah, anak-anak yang besar sampai yang paling bontot berkata, "Kak, kita pulang ke rumah yuk." Di sana kita ketemukan ketenangan, karena bibir papa dan bibir mama merupakan bibir yang datangkan penggembalaan bagi kita. Bukan bibir yang berkata, "Hei anak kurang ajar, angkat kaki tinggalkan rumah ini." Tidak perlu kau suruh, karena dia bisa tinggalkan rumah sendiri. Tanya pada anak-anak yang tinggal di lorong-lorong, yang terikat dengan morfin, terikat dengan minuman keras, terikat dengan hal-hal kejahatan lainnya. Jawabannya sama. Anda tanya di New York, Anda tanya di Tokyo, Anda tanya juga di Gang Wangseng Pasar Senen. Jawabannya sama, karena kami tidak menemukan bibir yang bersih dalam rumah kami. Hanya bibir papa dan mama, hanya bibir yang caci maki. Masih tahu pulang lagi kau? Apalagi yang hendak kau curi dari rumah ini? Mesin jahit lagi kah? Tape recorder kah lagi hendak kau curi? Untuk kau habiskan hanya untuk berfoya-foya? Itu tidak dikatakan bapaknya. Bagi bapaknya, anaknya lebih penting dari pelanggaran yang dia buat. Apalah arti nilai uang yang dihabiskan anak itu dibandingkan dengan dirinya sendiri? Anak bagi bapak lebih penting daripada uang yang dimilikinya. Tapi bukankah bagi banyak kita, uang lebih penting dari anak kita?
uang lebih penting dari suami kita, uang lebih penting daripada istri kita, sehingga kita kadang-kala berkata, "Hei, buat apa kau di sini menghabiskan uang saja? Angkat kaki, tinggalkan rumah ini." Banyak kali kita hanya bercerai karena uang, bercerai hanya karena hal-hal faktor X yang sebenarnya tidak ada pada Alkitab. Tuhan, jamalah aku dengan api dari sorga, supaya aku memiliki bibir yang bersih. Tuhan Allah memanggil kita jadi pendeta. Pasti surga telah memperhitungkan. Selalu kan kita lihat kelemahan kita kan sebagai pendeta. Aku kan cuma manusia, ngoroknya gede, makannya banyak. Kita nggak pernah melihat bahwa Tuhan tidak salah pilih, Tuhan tidak salah panggil. Kalau Tuhan panggil kita sebagai pendeta, panggilan kita tidak perlu spektakuler. Artinya kilat sabar menyambar, pohon sukun tumbuh, pohon mangga ikut-ikutan, lalu genteng copot juga, eternit lepas, sinar besar turun dari langit, pasti tidak turun. Suara Allah menggeletar sampai ranjang terangkat turun lagi, terangkat turun lagi. Suara Allah berkata, "Hei Yakob, hambaku, aku memanggil kau menjadi pendeta." Tidak perlu setiap orang dipanggil dengan cara macam begini, dunia menjadi kacau. Gereja adalah pusat training untuk mempersiapkan hari kedatangan Tuhan yang besar. Karena dalam gerejalah kita saling menguatkan, dengarkan firman, berdoa satu dengan yang lain. Mungkin diberikan kesempatan untuk suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, bergandengan tangan menghadap Tuhan dan berseru waktu berada dalam gereja. Karenanya biasakan diri supaya suami istri duduk berdekatan di dalam ibadah kepada Tuhan. Tidak duduk dengar firman lalu saya waktu dengar tuh, itu firman buat lo, bukan untuk gua. Jangan kau melihat selumbar di mata orang, sedang balok di matamu kau tidak nampak. Jangan membiasakan diri untuk menghakimi orang, tapi rasakan apa yang dia rasakan. Menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Itulah firman Tuhan. Saling menggosok, saling mendorong supaya kita maju di dalam beriman kepada Tuhan, menyongsong hari Tuhan yang semakin dekat. If you have faith, you can move whatever happen. It doesn't matter we are living in the world like this, but we just walk on the water. If you want to walk on the water, you have to come out from your boat. And your boat is maybe the comfort zone that I'm talking about, or your proudness, or the one something that you create by your own idea. But if you relay according to the Bible, you will see the miracle one after the other. You can see the helping hand of God. Believing in God. Have faith in God. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku mulai
tetap setia, ku melayanimu. Baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdiri. Saya ingin menyampaikan, saya juga lupa tadi, dan perlu kita ketahui bersama bahwa salah seorang pejabat yang pernah melayani bersama dengan kita, yaitu hambanya Ibu Pendeta Diki Semit, ya sudah cukup lama melayani kita, telah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Bahkan kita juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang pada waktu itu bisa bersama-sama datang ke rumah duka dan mengadakan ibadah penghiburan. Dan oleh karena itu saya juga berterima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik secara material maupun dalam pelayanan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, karena beliau adalah salah satu sosok orang tua yang cukup lama melayani di sini dan sebagai pejabat di Gereja Mawar Saron cabang Pondok Gede. Oma Diki Semit telah mendahului kita, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan selalu penghiburan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan sudah ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita dan siapkan hati kita, terimalah berkat sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Roh yang kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara kita sekalian mulai siang hari ini, pagi yang indah sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur padamu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi. Terima